Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Akhwati fillah rahimanillah wa iyyakunna, usi nafsi wa iyyakunna bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbuna, Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan, memiliki serta mengatur alam semesta ini. Kita bersyukur atas segenap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semuanya. Juga atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang kita cintai. Semoga setiap kenikmatan yang kita dapatkan menjadikan kita semakin pandai bersyukur, semakin taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, kemudian juga untuk orang-orang yang istiqomah di atas Islam ila yaumil qiyamah, sampai kiamat tiba. Rahimanillah wa iyyakunna, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Biidznillah kita melanjutkan kajian kita. Kita masuk pada bab yang kedua dan poin kedua, yaitu pada halaman 65. Yang pertama, di dalam kajian ini, poin yang kita ambil adalah memilih tanggal cantik untuk melakukan operasi sesar. Kaitannya dengan judul ini, yang perlu kita fahami dengan baik adalah hukum terkait dengan memilih tanggal cantik untuk melakukan operasi sesar. Apakah di dalam syariat kita yang mulia, syariat Islam, hal semacam ini dibolehkan, atau sebaliknya ini merupakan hal-hal yang masuk di dalam larangan syariat kita? Maka disebutkan di sini pada keterangan yang berkaitan dengan judul pengaruh budaya barat, ya, orang-orang yang mayoritas non-muslim, ya, begitu dahsyat, pengaruh dari mereka begitu keras, ya, begitu banyak, seiring dengan meluasnya akses media massa. Ini yang kita pernah sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sebagai efek atau salah satu dampak daripada globalisasi, ya. Jadi ketika kita berada di era globalisasi, sesungguhnya pengaruh-pengaruh yang datang dari jauh, termasuk dari negeri-negeri barat, itu ada yang sifatnya baik, misalkan teknologi, ya. Ada juga yang sifatnya buruk, ya, berkaitan dengan misalkan pemahaman, keyakinan, ya, cara hidup dan seterusnya. Maka di sini disebutkan di antara pengaruh yang cukup dahsyat menimpa masyarakat di negeri kita tanpa terkecuali adalah para muslimah, salah satunya memilih tanggal cantik, ya, untuk melahirkan bayinya. Pada paragraf pertama disebutkan, ya, terdapat oknum, ya, sebagian orang
yang sangat ingin melakukan atau menjalani operasi sesar pada tanggal-tanggal yang dianggap sebagai tanggal cantik. Ya, misalkan ini yang sudah berlalu, dia sangat berkeinginan atau banyak orang mereka ingin melahirkan anak-anak mereka pada tanggal 12 bulan 12 ya 2012. Sehingga ini mengingatnya mudah. Atau mungkin dia berharap ya ini mengingat ulang tahunnya, katanya ini mudah. Ketika ulang tahun di bulan yang sama itu dijalani oleh banyak orang. Ini akhirnya kemana-mana ini pemikirannya. Atau mungkin juga di tanggal-tanggal yang sudah berlalu, di sini contohnya ya banyak yang ingin di masa itu yang melahirkan bayinya di tanggal 7 bulan 7 2017. Ini ya yang dianggap sebagai tanggal-tanggal cantik. Atau mungkin juga yang sudah berlalu, banyak yang ingin kelahiran bayinya itu terjadi pada tanggal 8 bulan 8 2018. Nah, ini di setiap ini ada 8-nya begitu. Ya. Nah, kalau ini memang istimewa, kemudian dibenarkan, kasihan anak-anak yang lahir pada saat ini dan seterusnya. Agak susah mencari angka yang akhirnya mirip, ya. Agak susah. Misalkan kita berada di tahun 2025. Saya bisa mungkin dia memilih tanggal 25, tapi bulan 25 nggak ada. Ya kan, tambah cantik kalau misalkan tanggal 25 bulan 25 kalau ada 2025. Ini gratis ongkir ya kan. Nah, ini keinginan sebagian orang. Di mana masalahnya? Masalahnya, problemnya ada pada dua hal. Yang pertama, ini berkaitan dengan masalah akidah dan keimanan. Banyak di antara mereka yang meyakini bahwasanya tanggal cantik ini membawa nasib yang baik. Nah, ini masalah pertama. Ya. Jadi bukan hanya ditinjau dari indah angkanya, tapi sebagian masyarakat kita, baik yang muslim juga di sebagian wilayah di Indonesia ini identik dengan memilih tanggal-tanggal cantik untuk melakukan suatu hal yang luar biasa. Nah, terjadi. Ya. Kemudian masalah yang kedua, ya, katakanlah si anak ini belum waktunya untuk lahir. Tapi karena tanggal cantik itu jatuh di hari ini atau esok, dia berusaha menepatkan waktu sesarnya walaupun seharusnya HPL-nya belum terjadi. Nah, ini masalah yang kedua. Katakanlah ya, HPL-nya itu pekan depan atau 10 hari lagi, karena terkecoh dengan tanggal cantik, dia paksakan sekarang. Dokter, saya minta tolong, walaupun bayarnya lebih, kalau bisa sesarnya besok. Tapi ini Bu, anaknya ibu ini HPL-nya ya 10 hari lagi. Itu pun ada kemungkinan untuk mundur. Kata dia, tapi kan masih bisa Dok dilahirkan dalam kondisi ya sehat dengan sesar. Akhirnya apa yang terjadi? Katakanlah ya terjadi musibah karena si ibu ini kurang ya keilmuannya tentang agama, dokternya juga misalkan tidak paham hukumnya, akhirnya mereka bersepakat untuk melakukan operasi sesar keesokan harinya dengan alasan ya besok itu adalah tanggal cantik. Nah, ini yang jadi masalah. Ya. Kayaknya belum waktunya. Karena waktu terbaik melahirkan itu sesuai dengan waktu yang paling alami.
Tidak bisa kita pesan, ya. Tidak bisa kita paksakan. Tapi ada orang-orang yang memaksakan karena ingin mendapatkan tanggal cantik. Nah, ini dua masalah yang akan dibahas. Pada paragraf kedua disebutkan seperti yang kita ketahui bahwa hukum asal operasi sesar ini tidak dibolehkan. Jadi sesar langsung enggak, ini bukan kehendak kita, ya. Sama halnya ketika datang ke pelabuhan, ya, tukang periksa tiket tanya, ibu ini mau naik kapal, pesen kamar, atau mau pakai skoci langsung? Nah, sepertinya tidak ada yang mau, ya kan? Karena dalam pandangan kita sepakat skoci itu akan diturunkan manakala darurat. Tidak mungkin ada orang yang milih, Pak, saya mau naik kapalnya, tapi langsung pesan skoci. Kalau bisa diturunkan sekarang. Nah, ini seperti itulah, ya, perumpamaan orang-orang yang tidak darurat kondisinya, tapi justru, ya, lebih memilih sesar dibandingkan melahirkan dengan cara normal. Nah, ini kapan sesar itu dibolehkan? Disebutkan itu boleh dalam kondisi darurat. Ya, sudah tidak ada pilihan, tidak bisa diusahakan normal. Kalaupun dipaksakan, ini entah bayi atau ibunya yang wafat. Nah, ini darurat sudah, karena menyangkut keselamatan nyawa, jiwa. Maka dalam hal ini baru boleh. Adapun tadi dengan alasan, ya, tanggal cantik dan seterusnya, ini jauh daripada kata darurat. Dari sinilah, ya, masyarakat kita penting memahami apa yang disebut dengan kebutuhan, ya, kemudian gaya hidup, itu harus bisa dilihat mana yang disebut dengan fungsi, mana yang gengsi, gitu. Nah, sepertinya orang-orang yang memaksakan untuk sesar, ya, menyegerakan kelahiran anaknya demi mendapatkan, ya, angka kelahiran tanggal cantik, ini termasuk orang-orang yang hilang fokusnya. Ya, dia lebih senang dengan hal-hal yang sifatnya sekunder, ya. Padahal pokok daripada melahirkan itu satu, ya, mendapatkan maslahat terbaik, terutama bagi anak yang akan dilahirkan. Baik. Kemudian kondisi darurat disebutkan di dalam paragraf kedua, juga telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu ketika ada indikasi medis yang kuat. Ya, ahli mengatakan ini harus sesar. Alasannya, ya, ini bayinya terlalu besar, pinggul ibunya kecil, jadi pasti nanti pendarahan. Ya, pendarahannya mungkin tidak ringan tapi parah, akan terjadi bahaya A, B, C dan seterusnya, ya. Atau mungkin kemampuan si ibu ini untuk, ya, melakukan penekanan supaya bayi ini terdorong untuk lahir sudah habis tenaganya. Nah, atau kemudian detak jantung bayi yang akan lahir ini mulai melemah, sehingga kalau dibiarkan berlarut, ya, kelahirannya sulit, bisa jadi nanti keluarnya mati misalnya. Nah, ini indikasi medis yang kuat menyertai kondisi, ya, proses melahirkan. Maka dalam hal ini baru kemudian sesar itu boleh dilakukan, menjadi opsi yang dihalalkan oleh syariat kita. Kemudian akan berbahaya jika ada yang meyakini bahwa tanggal lahir si bayi ini membawa keberuntungan atau menolak bala, bisa menolak musibah, bisa membendung petaka. Artinya apa? Kalau tanggal cantiknya itu dapat, ini nanti anaknya pinter, cerdas, selalu juara 1, lulus kuliah langsung dapat pekerjaan, gitu. Terus nanti jodohnya juga akan baik. Ini tidak ada kaitannya, ya. Ini tidaklah seperti itu. Atau sebaliknya, kalau misalkan tanggal kelahiran
berantakan, ya. Dia lahir tanggal 1, bulannya bulan 8, ini jauh sekali antara angka 1 dan 8, ya. Kemudian 2025 misalnya. Ini nggak enak sekali disebut. Akhirnya ini dia yakini nanti nasibnya berantakan. Nah, ini bagian daripada at-tatayyur yang dibahas di dalam kitab-kitab akidah dan tauhid. Nah, ini yang tidak dibolehkan, ya. Tatayyur diambil dari kata burung, tayr, ya. Di zaman dahulu praktik yang paling masyhur terhadap keyakinan tatayyur, orang-orang yang akan melakukan satu agenda besar. Contoh, dia ingin safar ke luar negeri misalkan. Nah, untuk mengetahui perjalanannya ini akan mulus, lancar, penuh berkah atau sebaliknya, dia membeli burung, lalu burung itu dia lepaskan, ya, dia berdiri di depan pintu rumahnya, dia lepaskan, kemudian dia melihat arah terbangnya. Kalau burung ini terbang ke arah kanan, dia meyakini safarnya ini akan mulus, penuh berkah dan lancar. Tapi kalau burungnya ternyata terbangnya ke arah kiri, dia mengatakan, wah, ini perjalanan yang harus ditunda. Kalau tetap dilanjutkan akan terjadi banyak musibah. Nah, ini tatayyur. Akhirnya tatayyur ini praktiknya berkembang. Bisa dengan angka cantik, bisa dengan melempar dadu, ya. Dia lempar dadu, kalau keluar angka 1 berarti ini bagus. Kalau keluar angka 4 ini sial. Nah, ini adalah praktik tatayyur, ya. Atau dengan apapun. Dengan apapun. Misalkan dia nggak punya uang buat beli burung, dia, ya, mengambil misalkan rambut, satu helai rambut, dia cabut dari kepalanya, atau mungkin kapas, ya, dia terbangkan, apakah nanti akan ditiup oleh angin ke arah kiri atau kanan. Lalu dia kaitkan nasibnya dengan arah tiupan angin tersebut. Ini juga bagian daripada praktik tatayyur. Nah, jadi undi nasib yang menganggap suatu hal akan mendatangkan keberkahan ataupun sebaliknya akan memunculkan atau memicu kesialan dengan benda-benda yang tidak ada kaitannya, baik dari sisi sebab-sebab kauni ataupun syar'i, ini bagian daripada praktik kesyirikan. Nah, ini tidak dibolehkan di dalam agama kita. Disebutkan di akhir paragraf kedua, sebab ini menjerumuskan seorang hamba ke dalam kesyirikan yang bisa membuat pelakunya kekal dalam api neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Jadi ketika kita berikrar, ya, menetapkan dan mengakui bahwasanya agama kita agama Islam, ada konsekuensinya, ibu-ibu, ya. Yang pertama kali adalah kita wajib mengamankan dan menyelamatkan akidah kita, ya, tauhid kita. Kenapa demikian? Kalau tauhid kita ternodai, akidah kita tidak lurus, penuh dengan bau-bau kesyirikan, apa yang terjadi? Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, yang namanya dosa, dan dialah dosa yang paling besar yang kita sebut dan kesyirikan, adalah dosa yang tidak akan pernah Allah ampuni apabila pelakunya mati dan tidak sempat bertaubat. Artinya orang-orang yang meninggal di atas kesyirikan kemudian dia tidak mendapatkan uzur, nah ini bahaya, tidak bisa mencium baunya surga. Nah, seburuk apapun orang, sebanyak apapun dosanya, tapi tidak ada dosa syirik, ya, tidak ada dosa syirik, dosa ini tetap akan habis dibakar oleh api neraka. Kalau dosanya sudah habis dibakar oleh api neraka, tetap ujungnya surga. Artinya, ya, pelaku kezaliman dan kejahatan, ya,
sebanyak apapun dosanya, asal selamat dari kesyirikan, ini masih ada peluang untuk masuk ke dalam surga. Tapi kalau ternyata dia orang baik, banyak membantu orang, ya, orangnya murah senyum, pandai bersosial, ya, orang-orang senang ketika berkumpul bertemu dengannya, tapi dia punya satu dosa, dosa-dosa lain dia hindari, tapi justru dia doyan dengan kesyirikan, maka kebaikan-kebaikannya itu semuanya tidak berguna. Itulah kesyirikan, ya. Jadi bahaya sekali kesyirikan. Maka kita tidak boleh menganggap sepele praktik yang berkaitan dengan tatayyur, yang mengaitkan sesuatu yang tidak ada kaitannya, baik dari sisi logika, sebab akibat yang kita sebut dengan sebab kauni ataupun sebab syar'i, kita kaitkan itu sebagai penyebab kesuksesan atau pembawa kesialan. Ini bagian daripada kesyirikan yang dilarang di dalam agama kita. Kemudian disebutkan pada paragraf ketiga, masih pada halaman 65, supaya kita yakin bahwa tanggal cantik itu tidak membawa keberuntungan apapun. Sebaliknya, tanggal yang berantakan tidak menyebabkan musibah atau petaka. Kita perlu membahas, ya, satu poin berkaitan dengan tema tauhid. Apa itu disebutkan pada halaman setelahnya, yaitu halaman 66. Di situ disebutkan, ya, terjadinya sesuatu yang kita sebut dengan faktor sebab akibat, ya. Di situ terbagi menjadi dua. Jadi sebab sesuatu itu terjadi, ya, para ummahat dan akhwat, itu ada dua. Yang pertama adalah sebab kauni. Apa itu sebab kauni, Ustadz? Ya, sebab kauni itu kita kenal dengan istilah sebab akibat. Contohnya mana, ya? Kalau mau kenyang maka kita makan, kan gitu. Ini nyambung ini sebab akibatnya. Kemudian kalau kita mau, ya, galgah. Galgah itu apa, Ibu? Galgah. Kalau kita mau galgah maka kita minum. Kalau makan itu jadi kenyang, kalau minum itu jadi galgah. Galgah itu lawannya haus. Ya, kan ibu-ibu nggak bisa jawab, ya, kalau ditanya. Ibu kalau makan jadi apa? Kenyang. Kalau minum jadi apa? Apa, ya? Kenyang air. Jadi bahasa Indonesianya galgah. Nah, jadi sebab kauni, kalau kita minum kita galgah, ya. Agak asing, ya. Kemudian kalau kita mau pintar kita rajin belajar. Ini sebab kauni. Kalau kita mau misalkan menghilangkan capek, kita istirahat. Ini adalah contoh-contoh sebab kauni. Bahasa Arabnya kita menyebutnya dengan sebab akibat. Ada sebab maka ada akibat yang terjadi. Ada sebab yang terlaksana maka ada akibat yang terjadi. Contoh lain, kenapa tangan kita terbakar? Ya, karena kita megang api. Nah, ini kan ada sebab akibat. Ya, kenapa kemudian terpeleset? Kita tadi waktu ngepel kok terlalu licin misalkan. Atau, ya, cairan pengepelnya terlalu kental. Sudah dipel tapi masih licin, rasa sabunnya masih misalkan. Nah, ini sebab kauni. Nah, sebab kauni disebutkan di sini, ya, adalah hukum sebab akibat yang sifatnya alami. Ini ketetapan Allah di dalam alam semesta ini, di dalam kehidupan kita ada yang disebut dengan sebab akibat. Atau memang ada penelitian yang membuktikan bahwa sesuatu adalah sebab terjadinya sesuatu atau peristiwa yang lain. Ya. Contoh misalkan dulu kita ada pelajaran
Kenapa kemudian pada akhirnya ya jatuh banyak air dari langit yang kita sebut air hujan? Ternyata melalui penelitian disebutkan ya sebab-sebabnya, runtutannya. Ini ternyata sesuai misalkan. Nah, maka ini satu hal yang bisa diterima. Ya, satu hal yang bisa diterima. Kemudian di sini contoh. Contoh nyatanya antara lain api akan padam jika terkena air. Nih Ibu, kalau ada tetangga kita dia suka bawa obor supaya dada kita panas, ibu-ibu jangan bawa obor kedua, tambah panas bawakan air. Nah gitu kan. Nah, kalau dia buang sampah ke halaman rumah kita, kirimkan 1 kotak nasi bungkus, selesai urusan. Tapi kalau lempar-lemparan, ini makin panjang rutenya, makin banyak serialnya, makin banyak episodenya. Digibah balas gibah, dia naik level namimah, kita namimah juga, ya nggak ada bedanya. Akhirnya apa? Minta ketemu tatap muka, pukul-pukulan, jadi tontonan orang. Ini berarti sama-sama bawa api. Nah, ini dari sisi maknawi. Nah, tapi di sini ya maksudnya real. Kalau ada api kita padamkan dengan air. Kemudian yang kedua, kertas yang terkena api akan terbakar. Nah. Kemudian yang ketiga, sepeda motor bergerak dengan adanya bahan bakar. Kalau bahan bakarnya kering, ya akhirnya apa yang terjadi? Ya dia stop, berhenti sendiri. Terus kita nggak terima, ini motor baru beli, kok nggak mau jalan? Kita pukul-pukul ya sampai pecah, nggak akan jalan. Karena sebab dia tidak jalan karena bensinnya habis. Ini yang disebut dengan sebab ya kauni, sebab akibat. Ya kemudian yang kedua adalah sebab syar'i. Kalau tadi sebab kauni ini identik dengan penerimaan logika kita. Oh ya masuk akal. Saya mengalami, saya faham. Saya punya testimoni. Teman-teman saya juga demikian. Ya. Maka tidak ada orang membantah makan itu mengenyangkan. Oh enggak. Enggak mungkin orang membantah karena gampang dibuktikan. Secara logika selaras, sesuai. Kemudian yang kedua sebab syar'i. Ya sebab syar'i ini adalah sebab yang ditentukan oleh syariat walaupun logika kita tidak muat. Tidak muat. Contohnya misalkan ya di zaman dulu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalau ada lalat yang jatuh pada bejana kita, katakanlah minuman, ibu-ibu ini sudahlah cari bahan mau bikin wedang hampir 1 jam lebih ya. Udah gitu bahan dikumpulin, ibu masak pelan-pelan sambil lihat YouTube. Karena pengalaman pertama, Masya Allah jadinya enak. Pas nunggu dingin, baru aja dingin, ada lalat terbang 2, berkelahi jatuh 1. Ini namanya apa ibu? Apes. Nah, kata Nabi SAW, ya jangan dibuang minuman atau makanan yang kita punya karena ada lalat yang jatuh, tapi celupkan lalat itu biar masuk semua badannya. Alasannya apa? Karena di sebelah sayapnya ada racun, di sebelahnya yang satu adalah penawarnya. Nah di zaman dulu hadis ini nggak bisa dibuktikan secara keilmuan modern. Wah, banyak orang menolak, ini kan kok tambah jijik ya jadinya. Hanya banyak orang yang ragu. Ternyata setelah ilmu berkembang, diteliti benar. Nah, jadinya sekarang sebab kauni, ya karena ada penelitian. Tapi dulu bisa jadi yang bisa menerima ini bukan logika, tapi keimanan, ya. Yang bisa menerima itu adalah keimanan. Baik. Kemudian ya, meskipun ini tidak sejalan dengan pemikiran kita, meskipun ditinjau dari sebab akibat nggak masuk akal. Contohnya mana?
Yang pertama adalah kalau kita ingin umur kita itu lebih panjang, lebih berkah, maka resep sebab syar'inya termasuk kalau mau rezeki kita dimudahkan adalah dengan rajin-rajin silaturahim. Apa itu silaturahim, Ibu? Jangan silaturahim versi Indonesia. Kalau silaturahmi versi Indonesia ini meluas. Ibu mau kemana? Saya mau silaturahmi. Oh, itu saudaranya ibu? Ya enggak. Saya kenal dulu di tempat kerja. Kok jadi silaturahmi? Bisa enggak gara-gara kita satu kantor jadi ada hubungan darah? Nah, yang disebut dengan silaturahmi, ya kita secara story rahimnya itu ada kaitannya. Contoh, dia ibu yang melahirkan kita. Jadi kita tinggal di Balikpapan, misalkan dia di Tenggarong atau di Berau. Mengunjunginya itu ziarahnya disebut silaturahim. Karena ada tali kekerabatan kepada ayah, ya, kepada paman, bibi, ya, kepada kakek, nenek, ini silaturahim. Kalau rekan kerja bukan silaturahim namanya. Ya, kalau satu komunitas hobi bukan silaturahim namanya. Tapi yang tepat itu disebut sebagai ziarah. Sama-sama berpahala. Pahalanya enggak kalah. Tapi jangan sampai penyebutannya salah. Karena kita latah, ya. Jadi satu hari ada seseorang dia berziarah ke saudaranya, saudara seiman, tidak ada hubungan darah. Orang yang dikunjungi ini tidak ada budi yang harus dibalas. Pada akhirnya Allah mengutus seorang malaikat yang menghentikannya di tengah jalan. Malaikat itu bertanya, engkau wahai fulan? Dia mengatakan, ya, uridu akhon li fi tilkal qaryah. Aku ingin mengunjungi saudaraku di kampung itu. Kemudian malaikat itu bertanya, apakah ada satu kebaikan yang engkau harus balas sehingga engkau jauh-jauh ingin mengunjunginya? Maka dia mengatakan, tidak, aku hanya mencintainya karena Allah. Terus apa kata malaikat itu? Ketahuilah bahwasanya aku ini menyamar dan aku adalah malaikat yang Allah utus ingin memberikan kabar kepadamu bahwasanya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya karenanya. Nah, ini pahala ziarah itu besar. Tapi urusan nama jangan salah, ya. Kalau ada hubungan kekerabatan disebut silaturahim. Kalau cuma, ya, teman, kenalan, itu namanya ziarah, atau boleh kita bilang silatul ukhuwah. Apa bahasa Arabnya? Silatul ukhuwah. Sama-sama ada silahnya. Silah itu artinya apa? Menyambung. Kalau rahim, ya, tali kekerabatan. Kalau ukhuwah, persaudaraan seiman. Nah, ini bahasa yang tepat. Baik. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya kita menyambung silaturahim itu manfaatnya secara syar'i, rizki kita makin lapang, umur kita makin panjang. Ada yang mau dipanjangkan umurnya? Nah, ini ada resepnya, ya. Apa kata Nabi SAW? Wa huwas shadiqul masduq. Yang menyampaikan resep ini manusia yang paling jujur, tidak pernah berdusta, ya, terpercaya, dipercaya di bumi, dipercaya di langit. Siapa dia? Nabi kita SAW. Beliau mengatakan, man ahabba, siapa yang senang, siapa yang suka, ayyubsata lahu fi rizkihi, dilapangkan rizkinya, yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, hendaknya dia sambung tali kekerabatannya. Ya, kita alhamdulillah bulan ini, ya, dengan suami misalkan dapat untung lebih, ya. Usahanya ibu-ibu, baik itu usaha minuman, makanan, toko pakaian, elektronik atau apapun itu,
atau misalkan suami kita kerja di satu perusahaan, naik jabatan, nambah gaji, ya supaya lebih berkah, rezekinya makin ditambah, umurnya makin panjang, ya 500.000 kita bagi-bagi ke saudara kita. Ya, akhir bulan ini kita agendakan silaturahim. Begitu. Jadi kita datang entah kepada siapa yang ada tali kekerabatan dengan kita, 200.000 kita belikan buah oleh-oleh, ya 300-nya kita bagi 100 ke 3 anaknya. Nah ini berkah di rezeki, berkah di harta, kemudian memanjangkan umur. Kemudian yang perlu diperhatikan, ada koreksi dalam hadis ini, ada salah penulisan. Ya di ujung hadis di situ ditulis falyasil arhimah, falyasil arhimahu. Nah jadi yang kita lakukan, hapus alifnya, ro-nya itu dikasih harokat fathah, karena bunyi hadisnya falyasil rahimahu, bukan arhimahu. Bisa dilihat ya ibu-ibu ya, yang pegang kitab ya. Kalau yang nggak pegang kitab ya ndak usah. Tapi saya ulang, di situ ditulis falyasil arhimahu, yang benar itu adalah falyasil rahimahu. Baik. Nah, kemudian di sini contoh kedua, terjadinya sebab syar'i adalah minum air zam-zam bisa mengenyangkan. Air zam-zam ini bisa mengenyangkan. Kenapa? Ada hadis ya yang menunjukkan makna itu. Tapi logika kita tadi mengatakan kalau makan kenyang, kalau minum apa? Galgah. Kok ada air ini mengenyangkan? Nah, ini kan sebabnya bukan kauni tapi lebih kepada syar'i. Agama yang mengatakan demikian. Nah, sebagaimana kisah ulama yang terus kenyang hanya dengan minum zam-zam selama sebulan. Jadi sebulan tuh nggak makan, cuma minum. Tapi minumnya apa? Air zam-zam, air sumur. Ya, sumurnya bukan sumur bor, tapi sumur zam-zam. Kemudian yang ketiga, kisah kesembuhan banyak manusia dari berbagai penyakit yang dia alami dengan minum air zam-zam. Ini yang sakit-sakitnya sudah susah dideteksi, kasih obat ini kok diagnosanya pindah ke sini, kasih resep kedua ternyata diagnosanya pindah lagi, kok pindah-pindah ini. Akhirnya mentok, kata dokter ini penyakitnya ibu ini bikin pusing, modelnya aja nggak jelas, apalagi ngasih obatnya nanti gimana. Nah dalam kondisi seperti ini kita sebagai orang beriman jangan mentok. Ada resep-resep syar'i, ilahi, ya kan? Ini yang sering kita sebut dan ilahi. Contohnya zam-zam, ya dibarengin dengan zam-zam. Oh pusing ini sakitnya parah, macam-macam komplikasi. Yang pertama ya sudahlah ya Allah aku terima, mungkin ini akibat ya kelalaianku di masa lalu, aku tidak sesali ya Allah aku ridha. Kita menempuh ikhtiar-ikhtiar yang kauni, jangan cukup di situ, ditambahlah dengan ikhtiar-ikhtiar syar'i. Apa kata Nabi SAW tentang air zam-zam? Ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung niat kita yang minum. Kalau niat kita cuma ingin galgah, ya sudah. Tapi kalau kita pengen niatnya ini multi, pengen galgah dan kenyang, insya Allah juga sama kenyang. Ternyata kita pengen niatnya itu galgah, kenyang dan sehat, insya Allah dapat ketiganya. Nah ibu-ibu yang kebingungan mau ngasih nutrisi apa ke anaknya, nah salah satu resepnya air zam-zam.
beli 1 liter ya per 3 bulan. Sanggup nggak dompet kita ini 1 liter 3 bulan? Insya Allah tidak sulit ya. Ya, kita lihat kaum muslimin, kita lihat tidak banyak yang semangat ke arah-arah seperti itu. Coba kita yang ngaji-ngaji ini, gaya hidupnya agak diubah. Sebab-sebab syar'i itu wajib kita utamakan. Ya, di samping mungkin kita mulai sering memberikan kepada anak kita misalkan bahan-bahan yang berasal dari kelor misalkan, yang banyak nutrisinya. Karena ini sesuai dengan sebab kauni. Tapi juga sebab syar'i tidak kita tinggalkan. Kita kasih zam-zam. Nina, ini pagi ini tolong diminum ini 100 mili. Nak, sebelum minum tolong berdoa. Ya Allah, jadikan aku anak soleh, anak yang cerdas, ya, berakhlak mulia, berbakti kepada orang tua, ya, berguna bagi agama dan bangsa. Allahumma amin, minum. Nah, harus begitu ya. Sekaligus kita praktik menanamkan akidah kepada anak-anak kita. Sehingga ketika dia dewasa dia mengingat dulu mama itu serius sekali kalau ngasih air zam-zam. Disuruh doa begini-begini. Si anak kita cari tahu, oh ternyata ini memang ya satu keyakinan yang ditanamkan dalam Islam. Ti mamaku orang baik, ya gitu. Jadi anak kita juga akan melakukan hal yang sama kepada anaknya. Dan ini bagian daripada pahala yang mengalir. Ini perlu kita upayakan. Kemudian disebutkan di sini, padahal kalau mau dianalisis secara sebab kauni tidak mungkin seseorang bisa merasa kenyang dengan minum air saja. Ini secara ya sebab kauni. Tetapi sebab syar'i mengatakan air zam-zam itu bisa mengenyangkan, bisa juga menyehatkan. Karena kembali kepada niat orang yang minum. Maka di antara sunnahnya bagi jamaah di sini yang Allah Subhanahu wa taala ya mudahkan ke depan untuk berziarah ke tanah suci, di antara sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, ibu kalau ada di sumber zam-zam itu usahakan minumnya sampai kenyang, bukan 1 gelas. 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas sampai rasanya penuh, itu sunnahnya. Mumpung di sana. Nah, itu sunnahnya ya. Jadi ini luar biasa. Kemudian di sini disebutkan sama saja dengan sesuatu yang terjadi di luar atau bukan karena sebab kauni, bukan pula karena sebab syar'i. Apa itu? Contoh yang pertama, seorang manusia bisa terbang. Pernah lihat manusia terbang? Kalau dia pakai sayap-sayapan buatan ada. Ada yang pakai terjun payung ada. Tapi maksudnya di sini orang-orang yang disematkan kepadanya gelar wali, dia bisa terbang. Dia gelar sejadahnya, terus dia duduk terbang tuh sejadah. Nah, ini sejadah ini kalau dijual 1 M laku ini. Kenapa? Katanya pernah dipakai terbang sama wali fulan. Coba saya mau beli tapi dites coba bisa terbang nggak? Oh nggak usah dites, kalau ragu nggak usah. Yang penting ini pernah dipakai terbang, kan gitu-gitu pembodohan ya kan. Nah kemudian contoh yang lain, kebal meski ditusuk dengan pisau. Ditusuk bolak-balik ternyata enggak luka-luka. Nah ini yang saya alami dulu waktu masih SD. Nah ada teman-teman kita yang salah memahami Islam. Di Pulau Lombok itu ada satu keyakinan, satu kelompok yang meyakini kalau pakai seragam organisasi kelompok ormas Islam ini itu nggak bisa ditusuk pisau katanya. Tamanya kita di usia seperti itu 50-50 antara yakin dan tidak. Tapi lama-lama kita kritis, masa iya? Ya masa iya? Adanya katanya, tapi tidak ada pembuktian. Ini tidak masuk akal. Juga tidak masuk dari tinjauan sebab syar'i. Ini tipu-tipu namanya.
Ini tipu-tipu. Kemudian yang ketiga, contohnya kemampuan menggandakan uang. Jadi ada tokoh agama fulan, dia bisa menggandakan uang. Terus apa yang kita lakukan? Kita ke sana minta jasa penggandaan uang. Kok kita masuk bayar? Mestinya kalau dia bisa menggandakan uang kan gratis. Dia nanti bikin aja sebanyak-banyaknya. Akhirnya kita bayar. Pas sudah bayar kok uangnya tetap. Nah ini juga pembodohan ya. Tidak masuk dalam tinjauan sebab kauni, enggak masuk akal, tidak juga syar'i. Kemudian yang ketiga, di sini yang keempat seharusnya ya, koreksi ya. Coba lihat ibu-ibu di halaman ini, halamannya enggak ada. Karena di tempat halaman ada gambar ya. Itu yang punya kitab bisa lihat gambarnya itu. Gambar orang baru nikahan kayaknya itu. Sudah dilihat ya di halaman 67 seharusnya. Pada paragraf ketiga di situ nomornya nomor 4. Karena nomor 3-nya sudah ada. Ya, nomor 4 contohnya ya, menganggap angka 13 adalah angka sial. Ada yang berkeyakinan seperti itu, sehingga sebagian orang bikin hotel tidak ada kamar 13-nya. Langsung lompat lantai 14. Kenapa? Mana kamar 13? Enggak pernah ada. Kenapa enggak ada? Karena ini nanti sial semua. Nah ini ya tentu ini tidak sesuai dengan sebab kauni maupun syar'i. Kemudian yang kelima, yang keempat ini disebut sebagai yang kelima. Dikoreksi, meyakini benda-benda keramat dapat memberi manfaat sekaligus mudarat. Ini contoh ya, ibu-ibu baru beli pisau, pisaunya gede buat motong ayam di dapur, harganya berapa? 50.000. Ya, itu pun ibu-ibu sudah nawar itu. Tawar dapat 50.000. Tadi harganya 75. Keselnya si ibu ini, suaminya datang bawa keris kecil, harganya 5 juta. Nggak nawar lagi. Pas si suami diinterogasi katanya ini keramat ini. Digantung di pintu, maling nggak lihat pintu kita. Ini pasti ini pro kontra di rumah. Kata si ibu, uang 5 juta itu beli pisau itu bisa satu lemari itu. Suami kita beli keris keratan, harganya semahal itu. Gara-gara apa? Dibodohi katanya benda ini benda keramat. Nah ini hal-hal yang ya umum terjadi. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang serupa dengan ini. Allahumma amin. Kemudian kita masuk pada butir poin setelahnya. Meyakini tanggal cantik sebagai pembawa keberuntungan. Ini apa hukumnya? Ini bagian daripada praktik syirik yang mendekati tatayyur. Ya. Disebutkan menganggap tanggal cantik ini menyebabkan keberuntungan. Atau menolak bencana dan mudarat adalah bentuk kesyirikan. Ini perbuatan yang salah. Baik. Apa itu syirik? Syirik itu sendiri terlarang di dalam Islam, yang bisa membuat keislaman seseorang menjadi batal sehingga menyebabkan ia kekal di dalam api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jadi wajib kita ingatkan masyarakat agar tidak terjatuh kepada kesyirikan. Ada enggak ibu-ibu orang dilarang berbuat syirik marah-marah? Apa urusan Anda? Ini kan leher-lehernya saya, mau digantungin 10 jimat. Emangnya masalah di mana? Waduh, repot sudah kalau dakwah seperti itu. Saya taruh jimat di tangan saya. Terus urusanmu apa? Kalau saya taruh 50 jimat, akhirnya kita isu, gimana orang ini diingatkan kok ngamuk-ngamuk. Nah, karena orang-orang menganggap itu satu hal yang benar.
Nah, apalagi di sebagian daerah yang mengkampanyekan hal-hal seperti itu adalah kikun. Ibu tahu kikun? Kiai dukun, uskun, ustadz dukun. Ini makin laris ini. Makin laris. Kenapa Anda bilang begitu? Anda ini siapa? Ini yang ngasih ini kiai terkenal ini, satu kotak terkenal. Jangankan jimatnya, ya kan? Bekas cuci kakinya diminum sama orang. Kalau Anda ini kan gak ada yang kenal. Nah, jadi dibandingkan seperti itu, ya kan? Nah, ini terjadi. Ya, jangan sampai gitu. Jadi praktik kesyirikan ini wajib diluruskan. Ibarat kita melihat seseorang ya yang berlari kencang, di depannya ada jurang, wajib kita tarik walaupun dia marah. Nanti kalau dia sadar, dia akan berterima kasih. Ya, oh ya, saya baca-baca benar ternyata syirik. Maaf ya, kemarin saya marah-marah. Sekarang saya terima kasih sudah dikasih tahu. Nah, ini kita berdakwah seperti itu. Ya, saya punya teman ya, seorang kepala puskesmas. Ya, karena sudah mulai baca-baca kitab tauhid, ikut pengajian, Masya Allah, di puskesmas tempat dia bekerja, itu setiap yang berobat, karena ini di kampung ya, di salah satu ujung kampung di Jawa Timur, dia periksa dulu orang ini pakai jimat apa enggak. Karena dia disegani, karena dia dibutuhkan, dia seorang dokter senior. Dia sebelum mengobati, dia suruh potong semua jimat-jimat itu. Dia tanya, itu di gelangnya apa itu? Diikat tali hitam, terus mata gelangnya itu kayu. Dia bilang ini dari ini dukun misalnya. Oh, ini potong. Dia nasihatin dulu baru dikasih obat. Nah, ini bagus. Ini bagian daripada mensyiarkan tauhid, ya, memusnahkan kesyirikan, sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang cerdas, kemudian bersih hati dan akidahnya. Kemudian pada paragraf kedua, bagi orang yang berakal sehat, tanggal cantik yang diperbutkan tadi tidak ada kaitannya dengan keberuntungan ataupun kesialan. Tidak ada yang bisa menjelaskan. Ya, apa kaitannya? Ya, misalkan 7/7/2007. Bagus sekali kan? 07/07/07. Coba jelaskan. Dari sisi mana ini mendatangkan manfaat? Oh, kalau dia angka 7 ini nanti dia punya rumah 7. Terus bulan 7 ini dia punya mobil 7. Terus yang 07 terakhir, tahun 07-nya gimana? Ya, bingung dia. Oh, dia dapat kerjaan 7, kan tidak nyambung lagi. Ini kan susah, secara logika tidak bisa diterima. Apalagi dari sisi syariat. Kemudian pada halaman 68 disebutkan, yakni melalui takdir Allah atau berkat doa dan juga amal soleh yang dikerjakan seorang hamba, ya barulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan nikmat. Ya, maka disebutkan dalam Quran surah An-Nahl, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kalau kalian dapat nikmat itu karena kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita dapat nikmat sekecil apapun, kata para ulama seperti ini, kullu ni'matin la tuqarribu ilallah fahiya baliyah. Setiap kenikmatan yang kita peroleh tapi nikmat itu enggak nambah kita taat, itu adalah musibah. Ya, ibu punya rumah tapi justru ya baru beli rumah malah makin jauh dari Allah, itu musibah itu. Ibu-ibu dapat mobil baru tapi kok bukan malah rajin beribadah, ya tapi syukurnya makin berkurang, itu baliyah, itu namanya petaka. Jadi nikmat itu adalah satu kebaikan yang menjadikan kita semakin bersyukur, semakin taat dan bertakwa. Maka Nabi SAW kaitannya dengan nikmat ini melakukan pengetatan kepada para sahabat. Suatu hari Nabi kita SAW
ya berada dalam kondisi lapar yang sangat. Beliau keluar rumah, ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, biasanya kalau Nabi SAW butuh bantuan, dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq, tapi di hari yang sama Abu Bakar juga mengalami hal yang sama, kelaparan juga. Ketemu dengan Umar Ibn Khattab, ya ini 3 manusia terbaik. Umar bin Khattab nggak bisa bantu, juga dalam kondisi yang sangat lapar. Akhirnya Nabi kita SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ya dijamu makan oleh salah seorang sahabat Ansor. Ketika sudah menyantap kurma, minum air, minum susu, Nabi SAW mengingatkan, ya. Apa kata beliau? Tsumma la tus'alunna yauma idzin anin naim. Ya, setelah kita ini kenyang semua, ingat kelak pasti Allah tanya tentang nikmat ini. Padahal itu ya bagi kita nikmat yang ya setiap hari kita rasakan. Kita anggap sederhana, sepele, tapi Nabi SAW mengingatkan Abu Bakar dan Umar, ini nikmat, makan minum ini pasti akan Allah tanya kelak. Nah, ini luar biasanya berkaitan dengan nikmat. Baik, kemudian dalam Quran surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal fadla biyadillah. Sesungguhnya yang namanya fadl atau karunia itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak diukur secara mutlak dengan kecerdasan. Ya, artinya kecerdasan itu tidak menjamin 100% kesuksesan. Siapa yang paling kaya? Yang paling cerdas. Apakah begitu? Tidak. Ya, bisa jadi si fulan nilainya bagus semua, juara 1, tapi ternyata yang juara 15 lebih kaya. Terserah Allah, dia mau kasih siapa yang lebih kaya, kan gitu. Ya, begitu pula, ya fadl itu tidak diukur 100% karena kekuatan otot. Ya, kalau misalkan kekuatan otot ini yang menjadi tolak ukur, ya harusnya lebih kaya ya helper tukang bangunan dibandingkan manajer perusahaan, karena lebih besar mengeluarkan tenaga. Tapi ingat, ya namanya al-fadl, karunia, ya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dikaitkan dengan jimat, ini tidak ada kaitannya sama sekali, dan ini bagian daripada kesyirikan. Nabi SAW menyebutkan innar ruqa, sesungguhnya ruqyah wat tamaim, dan juga tamimah, ya wat tiwalah, dan juga tiwalah adalah syirik, bagian daripada praktik syirik. Nah, ar-ruqa di sini ini diartikan dengan makna bahasa, jampi-jampi yang tidak sejalan dengan syariat Islam atau bertentangan, nah, itu bagian daripada praktik kesyirikan. Baik. Nah, intinya kembali kepada inti bahasan kita, bahwasanya operasi sesar tidak boleh dilakukan kecuali dengan alasan darurat, yaitu adanya indikasi medis yang cukup kuat. Nah, bukan karena ingin meraih tanggal cantik, ya, bukan karena didorong oleh faktor keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar, apalagi ya karena masalah akidah yang bengkok, ya ditambah tatayur dan seterusnya. Ini tentu adalah praktik yang tidak boleh, yang mendekatkan seseorang kepada kesyirikan. Baik, ini pas kita satu tema 1 jam. Kita masuk sesi tanya jawab. Silakan para ummahat yang ingin bertanya berkaitan dengan ya tanggal cantik untuk mengatur kapan operasi sesar. Ya, kita sudah jelaskan hukumnya. Ini tidak dibolehkan oleh syariat kita. Justru praktik seperti ini bisa menjatuhkan seorang hamba kepada
kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan. Bismillah, Ustaz, izin bertanya. Baik. Dulu pernah melakukan yang berhati-hati atau sambil yang begitu, tapi insya Allah udah bertobat dan mungkin dosa manusia. Kenapa? Apa? Tadi agak kurang jelas. Mohon izin. Dulu pernah percaya dengan Naam. tanggal 13 itu bahwa kesialan, Taib. hari-hari baik yang begitu Ustaz. Naam. Insya Allah udah bertobat dan tidak melakukannya lagi. Nah, tapi mungkin itu kayak meninggalkan kerjaan Ustaz. Bagaimana ya? Meninggalkan jejak. Meninggalkan itu dosanya meninggalkan kerjaan. Taib. Jadi seluruh dosa yang berkaitan dengan hak Allah itu akan dihapus dengan taubat. Sebesar apapun dosa itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis-hadisnya. Ya, ketika seseorang bertaubat, maka ya kaman la dzambalah. Dia seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa tersebut. Artinya apa? Ditutup aibnya oleh Allah, dihapus dosanya. Kecuali baru yang tidak dihapus itu adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan sesama manusia. Makanya syarat taubatnya nambah satu. Apa itu? Meminta rela, meminta dimaafkan itu mengganti. Tapi kalau berkaitan dengan hak Allah, kita harus yakin Allah hapus. Allah hapus. Termasuk ya, karena kekeliruan yang terjadi akibat apa? Akibat kurangnya ilmu. Contoh, ya dalam hadis yang sahih, ya dalam hadis kursi, bisa dilihat dalam kumpulan hadis sahih kursi. Di zaman dahulu kata Nabi SAW, ini cerita tentang orang yang berkeyakinan dan keyakinan yang syirik, tapi Allah ampuni. Ya, satu tadi diampuni karena kita sudah taubat. Yang kedua diampuni karena ada uzur. Contoh, orang ini ketika akan wafat, kata Nabi SAW, dia panggil anak-anaknya. Dikumpulin anak pertama sampai anak terakhir. Terus si bapak ini nanya, wahai anak-anakku, menurut kalian aku ini bapak yang tipe apa? Baik atau buruk? Apa kata anak-anaknya? Semua mengatakan anta khairu abin, engkaulah father, ayah yang terbaik. Haru kan suasananya, ini mau wafat ini. Dia pengen memastikan anak-anaknya sudah diurusi semua. Anak-anaknya bilang, engkaulah sebaik-baik bapak. Terus bapaknya bilang gini, kalau memang iya aku adalah bapak yang baik, aku minta satu hal. Terus bapak itu bercerita, kalau aku mati nanti fa'immittu, kalau aku sudah mati, tolong bakarlah jasadku. Ya, sepertiga abunya engkau buang supaya ditiup angin, tercecer. Sepertiganya lagi engkau gali tanah, engkau tanam abunya. Sepertiganya lagi engkau hanyutkan ke dalam sungai. Apa tujuan si bapak ini? Kata dia gini, aku takut nanti kalau Allah satukan, ya, lalu Allah bangkitkan jasadku, Allah nanti menyiksaku. Semoga dengan cara itu Allah tidak bisa membangkitkan jasadku. Ini meragukan kemampuan Allah enggak? Syirik enggak? Melanggar akidah enggak? Melanggar. Apa kata Nabi SAW di ujung hadisnya? Kelak Allah akan membangkitkan bapak itu dan Allah bertanya kepadanya, wahai fulan, kenapa engkau melakukan itu? Apa kata dia? Khasyataka ya Rabb, bukan karena apa-apa, tapi aku begitu takut bertemu denganmu wahai Allah. Saya ingin jasad saya enggak dibangkitkan, sehingga engkau tidak menghukumku. Karena ilmunya orang ini cetek, terbatas, faghfira lahu, Allah mengampuninya karena memang dia jahil.
dan Allah menempatkannya ke surga. Nah, hadis ini mungkin bisa menjadi busra buat kita dulu berpikirkan, orang tua kita dulu ada nggak yang kena dengan keyakinan mistis? Ada nggak orang tuanya di kampung kadang sampai wafat belum melepas 1-2 keyakinan yang salah? Ada. Semoga Allah kasih udzur seperti orang ini. Ya. Tapi kita yang sekarang majelis ilmu ada di mana-mana, kita buka handphone kita pun kajian tauhid terus ada di posting kan, hampir tidak ada alasan untuk tidak bisa mengakses ilmu. Sehingga kita dapati orang-orang yang melakukan kesyirikan sekarang itu kebanyakan sudah dikasih tahu, tapi memang nggak mau menerima al-haq, ya kan? Kalau seperti itu ya susah dapat udzur. Tapi kalau seperti tadi karena jahil, dia Allah ampuni. Berarti ini sebab pengampunan yang kedua. Taib, sebab pengampunan yang ketiga terhadap dosa syirik. Cerita Nabi SAW ya tentang seseorang yang musafir, dia menaiki onta, dia bawa semua kebutuhannya termasuk pakaian, makanan, minuman, tapi di tengah padang pasir orang ini turun untuk istirahat. Dia turun dari ontanya, dia kok ontanya lari, ibu, lari onta ini. Onta ini kelebihannya di padang pasir, kakinya itu enggak tenggelam. Makanya disebut onta di padang pasir seperti kapal di atas laut. Kalau jarum kita lempar ke laut, tenggelam apa enggak? Tenggelam ya kan jarum ya, padahal ringan. Kok kapal seberat itu enggak tenggelam ya? Nah, ada teknologinya. Sama, kaki manusia di padang pasir agak masuk-masuk, tapi kakinya onta enggak. Onta ini larinya cepat. Manusia ini susah lari di padang pasir. Akhirnya putus asa, dia enggak mungkin dia bisa kejar onta itu. Pakaiannya di sana, minuman, makan di sana. Karena putus asa, lihat ke depan enggak ada ujungnya pasir ini, ke belakang kiri kanan tidak berujung, seperti orang yang berada di tengah laut yang tidak bertepi. Akhirnya saking capeknya, entah dia pingsan atau tertidur, ketika dia buka mata terbangun, dia lihat ontanya sudah balik di hadapannya. Senang nggak orang ini? Tadi dia mengira akan mati, ternyata ontanya balik, dia lompat, dia tarik tali kekangnya, dia berteriak, "Ya Allah, Engkaulah hambaku dan aku Tuhanmu." Ucapan ini benar atau salah? Dia bilang, "Ya Allah, Engkau hambaku, aku ini Tuhanmu ya Allah." Ketukar. Kata Nabi SAW, "Akhta'a min syiddatil farah." Orang ini mengucapkan ucapan kesyirikan yang melanggar akidah, tapi dia lepas kontrol, tidak sengaja. Allah ampuni dosanya. Ya, jadi ada sebab-sebab pengampunan dosa. Yang tidak boleh itu kita sengaja. Oh, sudah dikasih tahu masih ngeyel, udah dijelasin, oh egois, nggak mau nerima, syirik itu nggak boleh. Ini ayatnya loh bu, saya nggak mau ayat-ayat. Ini loh bu hadisnya, apalagi hadis. Yang penting kiai saya bilang ini bagus jimat ini. Nah, ini tidak bagus ini. Tapi kalau memang orang itu dulu nggak tahu, setelah tahu dia segera bertaubat, pasti Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya, jadi ya sudah, taubat itu menghapus seluruh jejaknya. Berarti sisa satu. Kalau kita punya hotel, ya angka 13-nya dulu nggak ada, tinggal dirubah aja. Kamar 14 itu diralat jadi 13. Urut. Jangan dibiarkan, ya kan? Kalau dibiarkan seolah kita masih bertahan pada prinsip yang sama. Nanti orang ngelihat, oh ibu ini sama ini, dia punya kontrakan, tidak ada ini kamar 13. Berarti sama keyakinan kita, harus diubah. Kalau sudah taubat, jejaknya dihapus dan istighfar dengan taubat, kemudian ya hal-hal yang berkaitan dengan aspek visualnya, berarti itu diralat, dikoreksi. Berarti yang tadi gak ada misalkan kamar 13, ya dia bikin. Ini kamar 14 ini saya bikin jadi 13, baru urut 14 terus sampai 20. Jadi seperti itu, wallahu ta'ala a'lam.
Baik, barakallah. Baik, sebentar, Ana agak kurang nangkep tadi pertanyaan. Jadi ketika ada seseorang yang sakit, Naam. malas ke dokter, Baik. atau dia sakit lalu ada pasangan dari dokter yang harus ditaati. Naam. Dia tidak mau ada itu semua dengan alasan bahwa kalau belum waktunya mati ya Baik. Baik. Naam. Baik. Naam. Baik, barakallahu, pertanyaan sangat bagus. Nah, ini satu realita yang sering terjadi di masyarakat kita. Yang pertama, bergantung pada takdir. Dalam versi ini merupakan praktik yang salah. Ini praktik yang salah. Para ulama ketika menjelaskan tentang makna tawakal, ya, sampai mereka menyebutkan apa yang disebut dengan tawakul. Ya, beralasan berpangku tangan dengan menyalahkan atau bergantung kepada takdir. Pak, kok Bapak tidak mau kerja? Ya kalau Allah kasih rezeki ya nanti datang sendiri gajinya. Nah, ini kan sudah jauh sekali dari apa? Tuntunan agama. Pak, kok nggak berobat? Ya kalau memang Allah takdirkan sehat ya sehat. Kalau Allah takdirkan mati ya walaupun berobat 1000 kali tetap mati. Ini satu keyakinan yang ditentang oleh Nabi SAW, ditentang oleh para sahabat, ulama salaf, ya, dan seluruh para ulama. Tidak ada yang setuju dengan praktik semacam itu. Itu bukan tawakal, itu bukan, ya, penyandaran yang benar terhadap takdir. Justru ini namanya mengkambing hitamkan takdir. Dan ini, ya, merupakan praktik yang terjadi karena jauhnya seseorang dari pemahaman yang lurus. Nabi SAW menyebutkan kaitannya dengan takdir dan ikhtiar, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih. Andaikan tawakal kalian itu sempurna, benar, la razaqakum kama yarzuqut thair. Bagaimana tawakal yang benar itu? Itu diajarkan oleh burung. Burung mengajarkan kepada kita. Kata Nabi SAW, taqdu himason wa taruhu butana. Burung saja yang tidak ngaji, ya, tidak sekolah, tawakalnya benar. Pagi-pagi keluar dari sarangnya, dia terbang ke kanan ke kiri, nanti pulang-pulang sudah penuh isi perutnya. Di sini menunjukkan adanya ikhtiar. Walaupun burung tadi itu tidak tahu di mana ya ada makanan, tapi dia ikhtiar. Akhirnya Allah tunjukkan. Nah, jangan sampai manusia ya lebih keterbelakangan dibandingkan burung. Maka kita harus, ya, satu, kalau pengen kenyang kita makan, kalau kita pengen, ya, nambah harta kita kerja, ya, bukan justru misalkan minta-minta atau, ya, mengkambing hitamkan takdir. Kalau kita mau sehat kita berobat. Tapi perlu kita ketahui, para ulama membahas apakah berobat itu wajib atau mubah. Kalau misalkan sakitnya ringan, cuma sakit kepala, orang ini terbiasa kalau sakit kepala tidur setengah hari, habis itu agak mendingan. Dia nggak pernah mau berobat, sampai dimarahin sama anaknya, Pak berobat Pak. Enggak, saya mau tidur aja. Nah, kalau seperti ini masih boleh tidak berobat. Tapi misalkan kondisinya mengenaskan, ya, mengancam nyawanya, karena nggak mau berobat akhirnya ibadahnya berantakan, puasa ndak kuat, sholat ndak kuat, terus urusan dia sebagai suami mencari nafkah akhirnya tidak terlaksana karena sakit-sakitan.
dia berobat nggak mau, ini sudah berdosa, ini tidak boleh. Jadi kondisinya ada banyak. Kalau dia menolak karena dia merasa dengan istirahat itu cukup, dia sudah membuktikan toh sakitnya ringan, ini tidak dipermasalahkan. Tapi kalau penyakitnya parah, kemudian menjadikan dia susah ibadah, susah mencari nafkah, merepotkan orang lain, dia tidak berobat tapi dia mengatakan kalau Allah mau sembuhkan dia sembuh, ini tentu merupakan keyakinan dan praktik yang jauh dari tuntunan syariat. Kemudian yang kedua kaitannya dengan sugesti. Kalau misalkan seperti yang dipahami oleh masyarakat kita, berobat itu cocok-cocokan, ini masih belum salah. Ya, belum salah. Kapan kemudian salah? Ya, baru sampai pada taraf keyakinan yang salah kalau dia meyakini bahwasanya si tabib atau dokter itulah ya yang memiliki power spiritual untuk menyembuhkan. Ini bukan cocok-cocokan lagi, tapi dia meyakini dokter itu punya kelebihan yang nggak dipunya sama dokter lain. Dia itu megang aja saya sudah nyaman, ngasih obat itu belum sampai rumah sudah setengah sembuh, minum sehari pasti sembuh. Dokter-dokter yang lain itu nggak ada, padahal obatnya sama. Nah, jadi terbagi dua. Kalau misalkan asumsinya itu dia punya kalimat cocok-cocokan, Bu, saya kalau ke dokter ini alhamdulillah sampai 4 kali bawa anak-anak juga kami semua cocok satu keluarga. Kalau sama dokter lain masih belum yakin. Nah, ini masih kembali kepada opsi dia, ya, belum melenceng. Tapi kalau yang kedua ada tambahan keyakinan si dokter yang favorit dia itu punya kelebihan-kelebihan yang tidak bisa kita ukur dengan sebab kauni ataupun syar'i. Nah, ini sudah mulai ada bau-bau penyimpangan akidah, itu yang tidak boleh. Nah, jadi dibagi menjadi dua kondisinya. Wallahu ta'ala alam. Baik, barangkali satu pertanyaan lagi. Khalas, taib, barakallahu fikunna. Kita tutup, semoga satu tema yang kita sampaikan di pagi ini jelas dan bisa kita fahami. Ini bobotnya lebih kepada bagaimana kita meluruskan keyakinan kita masing-masing dan kemudian mengkoreksi keyakinan masyarakat kita mulai dari orang-orang terdekat kita. Jangan sampai ada yang memiliki keyakinan tatayur, jangan sampai ada di antara orang-orang yang kita cintai ya, mempraktikkan kesyirikan dalam akidah ya. Jangan sampai kemudian ya ada kaum muslimin atau muslimah yang membela-bela praktik sesar hanya dengan alasan ingin mendapatkan tanggal lahir yang cantik. Karena ini semua ya tidak sejalan dengan sebab kauni ataupun sebab syar'i, dan tentu kesimpulannya ini merupakan praktik yang dilarang oleh agama kita. Bila taufiqul hidayah wa ridha wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.